tema materi ini datang, saya cerita dulu. Ya, mudah nilai orang, prasangka buruk sama orang. Sunnahnya sudah dikerjakan, duha tahajud udah dilakukan. Sholatnya khusyuk tuh mana mungkin mudah sedih, mana mungkin mudah kecewa. Abi mau tahu tadi sholat tasbih tadi, coba jujur ya. Saya cuma pengen tahu. Tidak jujur Anda dosa. Siapa yang tadi ketika sholat tasbih kerasa betul, ya Allah nikmat betul, menetes air mata gitu dibuatnya. Pengen lah ketika sholat tuh kayak gini terus suasananya. Tapi permasalahannya suasana kayak gini tak sering pula terjadi. Nah, siapa tadi yang ketika sholat tasbih terasa betul nikmatnya? Coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Dan siapa pula tadi yang ketika sholat berupaya untuk khusyuk tapi tak khusyuk-khusyuk nih, kepikiran juga lagi di rumah, kepikiran juga anak Tuhan, kepikiran juga usaha kita. Siapa yang terasa tadi sholat tasbihnya masih terasa kayak gitu? 1, 2, 3, 4, 5. Dan siapa pula tadi? Orang lain lah terseduh-seduh lah berupaya nak sampai perasaan tuh ke Allah. Dia sholat, orang rukuk dia rukuk, orang sujud dia sujud, tapi pikirannya entah kemana-mana tuh, rasanya biasa saja. Siapa yang merasa begitu? Nah, alhamdulillah, minimal nggak kosong-kosong banget lah. Tapi kita coba dulu evaluasi di rumah. Anda punya suami? Bagi yang sudah menikah. Anda punya orang tua? Bagi yang saat ini menjadi seorang anak. Pertanyaan saya, pasangan kita itu kan dah lama tinggal dengan kita. Orang tua juga kan yang telah mendidik kita selama ini. Bicara sholat, edukasi itu kan sudah sering ya. Tapi siapa di antara Anda yang saat ini merasa ayahku, ibuku lah sholat rajin nih, bahkan jadi ustadz tokoh masyarakat, tapi banyak yang orang luar tuh tak tahu bagaimana keluarga kami sebenarnya. Rupanya suamiku tuh di rumah masih muda marah-marah. Orang tuaku tuh masih muda tersinggung, cakap sedikit tersinggung dia. Tapi kalau di luar orang tahu keluarga kami ini begini ya. Ada yang merasa begitu? Tak perlu pula bilang saya, nah, itu rahasia Anda. Tapi saya ingin coba bantu saja karena tema hari ini tentang sholat khusyuk. Obrol-obrol kita ketika tadi sholat kira-kira khusyuk enggak ya? Gimana sih kita tahu sholat kita tuh khusyuk atau tidak? Sholat kita tuh diterima atau tidak? Gimana sih cara mencari taunya? Atau jangan-jangan sudah ada yang tahu selama ini sholatnya diterima atau tidak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bahkan kemarin sampai basah sejadah kita tuh, menangis kita. Ada yang tahu enggak diterima atau tidak? Jangan-jangan selama ini kita merasa sholat kita tuh diterima, rupanya cuma merasa.
Karena pada suatu hari nanti di padang mahsyar akan ada seorang hamba membawa lembaran amal ibadah sholatnya, diberikan kepada Allah, tapi apa yang terjadi? Allah ambil, Allah remuk-remukkan, Allah campakkan kembali ke wajahnya. Allah tak terima. Nah sekarang coba diantara ibu bapak yang ketika selama ini sholat pikiran tuh masih suka kemana-mana, jujur, kadang-kadang ingat masakan, cucian, jemuran, ingat buka sahur lah, angkat tangan yang tinggi. Nah istighfar nih kalau dalam kaji tauhidnya ini perselingkuhan dengan Tuhan namanya. Coba bayangkan kita punya suami kerja keluar kota 3 hari, balik di ke rumah, dipeluknya kita, diciumnya kita, tapi ketika memeluk kita, mencium kita, ternyata yang ada dalam pikiran dan hatinya bukan Anda tuh, tapi wanita lain. Gimana rasanya? Sudah berapa kali kita memperlakukan Allah tuh seperti itu. Ketika ketemu dengan Allah, ternyata yang ada dalam pikiran hati kita bukan Allah, tapi malah ingat kerjaan kita, ingat harta kita, ingat laki kita. Waktu kau kemarin sholat yang kau ingatkan laki kau, minta aja sama laki kau, ngapa kau minta sama aku? Inilah yang akhirnya membuat pelatihan sholat khusyuk ini dibutuhkan. Khawatirnya kita selama ini sholat kelakuan tak berubah-ubah karena memang ada masalah dengan sholat kita. Contoh, mak tadi sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak tadi? Betul. Kecil Allah tadi. Allah bilang apa tadi? Bilang apa tadi Allah? Nah, saya harus tanya ini. Ayo, mama, tadi sholat enggak? Allah bilang apa tadi? Kecil Allah tadi. Nah, tahu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu muazin tadi mak. Ya bukan. Coba kamu yang lebih muda, sholat enggak tadi subuh? Allah bilang apa tadi? Enggak tahu. Coba mana nenek nih? Nenek. Mana? Nah, ini nenek di depan nih. Nek. Tadi sholat dah, kecil Allah tadi Allah bilang apa? Tidak tahu. Babi tanya lagi yang mudah nih, ya teman-teman musas nih. Coba, tadi sholat subuh enggak? Allah bilang apa tadi? Tidak tahu. Ini yang kita khawatirkan. Khawatirnya Anda nggak ketemu sama Allahnya selama ini. Kalau saat ini kita paham betul bahwa sholat itu pertemuan antara seorang hamba dengan Allah. Betul? Yang namanya pertemuan itu ada komunikasi. Sama saat saya ketemu Anda nih, ada terjadi komunikasi. Kalau nanti pulang ke rumah ditanya sama suami, apa yang disampaikan penceramah tadi? Sholat khusyuk Pak. Anda bisa jawab karena memang barusan ketemu dengan saya. Kalau memang Anda ketemu dengan Allah subuh tadi, Anda bisa jawab dong. Ayo coba, Mama, Allah bilang apa tadi subuh? Enggak tahu. Nenek, Allah bilang apa tadi? Kecil Allah tadi. Enggak kedengaran. Waktu pelatihan untuk lansia pun di usia 70 tahun, 80 tahun kami menemukan pertanyaan itu ketika diberikan, mereka pun tak tahu. Saya khawatirnya selama ini Anda tergantung kepada manusia. Kalau ada masalah, pengen cerita, curhat, karena ada respon gitu ya, pergilah ke teman sahabat baik, pergilah ke guru, pergilah ke ustadz, kiai, ke ulama. Tapi ternyata tak kunjung juga selesai. Karena memang boleh jadi mereka tuh bukan yang memberikan petunjuk hidayah. Mereka itu bukan yang menyelesaikan masalah. Mereka tuh cuma perantara saja. Kenapa selama ini kita lebih banyak contoh waktu Anda punya masalah kemarin, Anda mau cerita kan waktu di awal-awal nikah kemarin menjalani rumah tangga, mau cerita sama orang tua. Tapi tak jadi cerita karena khawatir bertambah pula nanti beban pikiran orang tua. Masih ingat nggak masa-masa itu? Waktu punya masalah mau cerita dengan pasangan, kadang-kadang pasanganlah salah paham pula, dia pula yang tersinggung. Mau cerita masalah nikah anak, tak sampai belum kajinya.
Mau cerita masalah hidup nih kepada saudara kandung, dia je lah banyak masalah. Jangan pula tambah masalah dia lagi. Mau cerita masalah ke teman sahabat, kan ember, aib kita malah terbuka kemana-mana. Nah kalau nak terjadi begitu, kita nih mau bicara ke siapa lagi? Mau bicara ke ustaz tak pula punya waktu yang cukup dengan kita dia. Balik dia ngisi dah tu, dia balik ke rumahnya. Kalau begitu kita mau bicara dengan siapa lagi? Nah, mau bicara dengan Allah. Tapi selama ni anda ketemu aja, anda tak merasa ketemu. Mau bicara sama Allah, apalagi yang kami temukan. Banyak pula mereka tak tahu pula apa yang mereka bicarakan selama ini. Ini dapat dibuktikan begitu banyak orang sholat tapi tak tahu arti bacaan sholat. Ini yang disebut orang mabuk itu, mak. Dia ngomong sesuatu selama ini ke Allah, tapi dia sendiri tak tahu ngomong apa. Makanya tak aneh balik dari sholat walaupun lah rajin tak berubah ke lagi, karena dia tak tahu apa yang terjadi tadi di dalam sholat tuh. Apa aja yang Allah sampaikan tadi, apa aja yang imam ingatkan tadi, tak tahu. Waktunya panjang, saya pasti cek satu persatu ibu bapak semua di sini. Saya khawatir anda di sini banyak yang tak tahu arti bacaan sholat. Bahkan kalau nanti anda pulang ke rumah, baliklah ke rumah, panggil suami kita tuh, papa, sini pak, tolong papa bacakan surat Al-Fatihah yang papa baca selama ini. Mama juga, tolong mama bacakan. Nanti ketika suami anda baca atau orang tua kita baca, selesai mereka membaca tuh langsung tanya, apa artinya? Anda akan ketemu tuh pasangan anda kelabakan saat itu. Mertua besan kita pun kelabakan saat itu. Saya berikan ini karena kami itu memberikan pelatihan untuk para dai di Indonesia. Kenapa? Kami menemukan banyak guru yang selama ini sholat, mereka pun tak tahu arti bacaan sholatnya. Nah, bagaimana dengan anda? Tahu ndak? Ya alhamdulillah kalau lulusan sarjana Arab semua di sini. Minimal lah agak sedikit bunyinya agak mirip-mirip. Tapi bagi kita yang memang tak pernah bersentuhan di situ, bingung kita. Ngomong apa aku tuh tadi? Karena sholat ini bukan bacaan mantra, bukan jampi-jampi yang kita tak tahu apa arti maknanya. Ada arti dan maknanya setiap apa yang kita baca tuh. Tapi saya mau jujur dulu saja. Siapa di antara ibu bapak di sini yang selama ini sholat nyaris 75% tak tahu arti bacaan sholatnya? Angkat tangan yang tinggi. Yang tak angkat tangannya saya akan tes langsung. Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Kok jadi banyak? Ya, istighfar. Ya. Tapi hari ini bukan itu tujuan kita. Tujuan Abi itu karena ternyata untuk belajar ilmu sholat khusyuk ini dulu dianggap susah. Kata orang tua kita cuma orang-orang ilmu tarekat, marifat, nasabandia, ilmu tauhid itulah yang bisa sampai ke situ. Seolah-olah kita yang biasa ini kayaknya tak bisa. Mana bisa cerita begitu? Siapapun bahkan budak-budak kocik pun berhak dia belajar sholat yang khusyuk. Dan itu terjadi di Pulau Jawa. Kenapa Abi kembali ke Sumatera nih? Jangan sampai kita ketinggalan. Orang di Pulau Jawa itu banyak belajar tentang arti bacaan sholat mereka. Jadi mereka tuh kalau bicara tentang sholat, mereka tuh tahu ngomong apa. Ketika berbicara tentang sholat, mereka tuh tahu saat imam membaca surat Al-Fatihah tuh semua reaksi wajah berubah semua. Karena mereka merasa ada komunikasi yang terjadi di dalamnya. Dan ini kita harus dapatkan segera. Kenapa? Karena ini rumus. Seperti kita belajar ilmu fisika, matematika, biologi, kimia, kalau rumus yang kita masukkan tepat, hasilnya pun akan tepat. Betul tidak? Nah, dalam hidup ini, sholat ini rumus. Kok rumus, Pi? Dengarkan baik-baik. Allah menyampaikan melalui Rasulullah pun disampaikan, jikalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Jikalau rusak, maka rusaklah yang lainnya. Makanya tak aneh pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik,
maka baiklah seluruhnya. Nak jadi apapun jadi baik. Nak jadi pelajar jadi baik, nak jadi istri jadi baik, nak jadi pengusaha jadi baik, nak jadi guru jadi baik, nak jadi pejabat jadi baik, nak jadi apapun, kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Namun bagaimana sekarang faktanya tentang sholat kita? Betul tidak sholat kita nilai baik? Atau sebenarnya Anda datang ke sini pun tertarik datang karena Anda mendengarkan judul dan temanya, saya ingin dapat yang ini. Nah, oleh karena itu mari kita luruskan niat dan tujuan kita dulu. Jangan sampai Anda datang di sini tidak tahu niat dan tujuannya apa. Saya minta Anda luruskan dulu biar Allah mudahkan. Apa yang Anda ingin, apa yang Anda cari ke tempat ini, Allah mudahkan Anda dapatkan. Dalam tema sholat khusyuk. Dan nanti kita akan langsung praktek langsung. Tidak perlu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya rasa 1 jam ke depan cukup. Karena sudah ditemukan metode yang tepat. Selama ini pun Nabi mencari-cari. Tapi ternyata tak mungkin Allah itu menyusahkan seseorang ketika dia ingin mendekat kepada Allah. Karena janji Allah tuh, siapapun yang ingat padaku, aku ingat. Siapapun yang berjalan, aku berlari. Mana mungkin Allah nak nyusahkan kita? Tinggal kitanya mau ndak. Mau ndak nih sekarang kita membangun hubungan dengan Allah tuh. Bukan hanya sekedar gerakan. Kita tuh dari dulu lah disampaikan kalimat kunci ini. Mak, nak, mama ndak berharap banyak dengan kalian, papa ndak minta apa-apa untuk kalian. Kalau mama papa tuh mati, nah satu aja mama tuh pesan, papa tuh pesan, jaga sholat kau Tuhan. Tapi penerimaan Anda saat itu rupanya nggak komplit. Penerimaan saat itu Anda berpikir tentang sholat aja, yang tinggalkan. Tapi kami menemukan ada yang bahkan lebih rajin dari kita. Kok kenapa masih muda marah, sakit hati, tersinggung, sedih, kecewa juga lagi? Karena memang orang tua kita dulu, ini kelahiran tahun 70-80an ya, 60an, kita tuh dari dulu, dari kecil tuh diperintahkan untuk sholat oleh orang tua nih, tapi lebih kepada mengajarkan kita bagaimana gerakan sholat dan bacaan sholat. Tapi kita tak diajarkan bagaimana khusyuknya sholat. Betul? Nah, sekarang berarti ini generasi beruntung, Anda dapat ilmu ini. Kalau dulu anak-anak orang tua tak dapat ilmunya, sekarang Anda punya anak-anak. Anda harus pastikan anak Anda lebih awal mendapatkan ini. Anda harus pastikan nih generasi kita lebih awal mendapatkan ini. Hingga akhirnya tak perlu dia melewati, mohon maaf, masa-masa lalu seperti kita. Karena boleh jadi dulu nih yang berumah tangga ada yang dari prosesnya bercewek-cewek dulu nih. Ada pula nih menjalani rumah tangganya lah terjebak riba pula kemarin, kredit berbunga bank pula. Banyak pula mungkin kisahnya nak jadi penceramah pendakwah tapi adik beradik kandung aja belum rukun lagi satu dengan yang lain. Generasi kita jangan biarkan terjadi begitu. Generasi kita harus lebih baik lagi. Siap? Baik. Ada di antara ibu di sini yang bawa suaminya enggak? Saya butuh sampel di sini. Biar Anda paham. Ada? Tidak ada satupun laki Anda menemani Anda? Kemana dia? Entah dia pergi pula dengan betina lain tak? Kadang-kadang. Jangan seuzon, ya. Tidak boleh prasangka. Jadi tenang aja untuk ibadah. Kalau begitu saya izin ya panggil santri saya, biar mudah Anda memahaminya. Boleh di sini Ustaz Wahyu? Mari kita langsung praktek. Tolong ambil sajadah satu. Ambil sajadahnya satu. Ya, sajadah ada di belakang. Pakai aja. Kita kupas nih. Yang kemarin sudah punya, silakan dibuka. Ya. Panduan pelatihan salat khusyuk dengan pendekatan psikologi dan kejiwaan. Silakan sajadahnya dibentang dulu. Boleh mejanya dikebelakangkan? Coba angkat. Nah, hadap ke sini.
sajadahnya. Ya, duduk di sana. Kita akan praktek langsung saja, biar Bunda tahu. Sangat mudah ternyata, tinggal mau atau enggak aja sekarang, ya. Namun sebelum dimulai, saya izin dulu. Saya harus buka dulu kacamata batin Anda dulu. Khawatirnya Anda hidup menjalani sehari-hari selama ini cuma menggunakan kacamata biasa saja. Kalau Anda masih hidup menjalaninya seperti itu, Anda akan banyak mudah tertipu daya. Maka izinkan Nabi dulu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Saya ingin membuka dulu kacamata batin Anda. Boleh? Ya, kalau sudah terbuka lebih mudah nanti. Mudah menghidupkan ihsannya. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Kalaupun kau tidak melihat aku, yakinlah sesungguhnya aku melihatmu. Bagaimana caranya? Tentunya dengan sebuah cara yang gak ada yang kontroversi. Hingga akhirnya sampai saat ini belum ada yang kontroversi dengan Abu Fari mengenai metode ini. Karena cara yang akan saya lakukan adalah dengan cara yang Anda kerjakan selama ini, yaitu sesuatu yang harus Anda lakukan terlebih dahulu sebelum Anda sholat. Apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu sebelum sholat? Wudhu. Maka saya akan buka kacamata batin Anda dari sesi itu. Sekarang perhatikan. Ternyata ketika seorang hamba Allah berwudhu selama ini, ternyata saat itu juga terjadi sebuah peristiwa yang besar yang terjadi saat itu. Dan saya ingin Anda melihatnya pagi hari ini. Perhatikan. Ketika seorang hamba Allah berwudu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa yang besar yang terjadi. Apa yang Anda lihat terjadi saat ini? Mak lah pakai kacamata lampat mata mak ni. Jangan sampai mak tak nampak. Apa yang terjadi? Apa yang mak lihat nih Membersihkan tangan. Coba Anda. Ketika seorang hamba Allah berwudu, saat itu terjadi sebuah peristiwa besar. Apa yang terjadi nih? Coba Anda lihat apa yang terjadi ini. Apa yang Anda lihat saat ini? Bergesek-gesekan tangan. Ya. Coba Mama, apa yang Anda lihat saat ini? Saat itu berwudu terjadi sebuah peristiwa besar. Apa yang terjadi nampak nih lebih dekat ku tengok apa yang terjadi? Pergerakan dan kekuatan. Oh, pergerakan dan kekuatan. Ini tidak paham berarti. Kalau begitu izinkan saya tiup dulu mata Anda. Khawatirnya mata Anda ini banyak selaputnya. Ya. Ayo, izin dulu ya. Buka dulu matanya semua. Semua lihat ke Abi. Biar terkesan kajinya tinggi gitu. Ya, kayaknya orang Sumatera kadang-kadang orang tuh suka kalau kaji-kaji tinggi, wah gitu tuh kan ya. Ya, sekali lagi saya kasih kesempatan untuk Bunda nih. Mama, coba Mama, ya, apa yang Anda lihat? Apa yang terjadi saat ini? Ketika seorang berwudu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa besar yang terjadi. Apa yang terjadi? Lihat ke sini, jangan lihat ke saya. Ini ya pelanggaran ya. Coba mungkin Adinda saya nih, ini anak-anak nih. Coba sini nak. Apa yang kau nampak nih? Kau sedang lihat apa? Tak nampak juga. Saya kasih. Siapa lagi? Mana nenek satu lagi? Ada yang merasa jadi nenek di sini belum? Ya. Tapi dia penasaran. Sekarang coba saya kasih kesempatan lagi. Apa yang mak lihat nih? Jangan bergurau ke lagi. Apa yang nampak nih terjadi? Tahu dia. Saya senang nih. Dan ini kan bukan ilmu baru. Ini ilmu lama. Cuma tak Anda pakai aja selama ini. Ternyata ketika seorang hamba Allah berwudu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa yang besar.
di mana dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan ini beberapa waktu yang lalu berguguran seperti dedaunan berjatuhan. Ketika kita basuh mulut kita, kumur-kumur kita boleh jadi mulutnya kita pakai untuk nyakitin orang. Mulut ini berkata sesuatu yang tak baik, masih bohong sama orang. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut ini dari beberapa waktu yang lalu itu. Kita basuh hidung kita, wajah kita, mata kita. Boleh jadi kita gunakan mata kita ini untuk nyinggung perasaan orang, untuk nyindir orang. Kita gunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu yang tak baik. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Kita basuh tangan kanan kita nih, boleh jadi kita gunakan untuk nyubit anak kita juga lagi. Kita gunakan untuk menyakiti seseorang, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Kita basuh rambut kita, kepala kita, otak kita nih, boleh jadi kita nih masih mudah nilai-nilai orang, prasangka buruk sama orang, berpikiran kotor sama orang. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh pikiran dari otak kita selama ini. Dan ketika kita membasuh telinga kita, boleh jadi Anda ke rumah, Anda nyalakan TV, Anda dengarkan aib orang lain. Ketika Anda pergi ke teman Anda bercerita sesuatu, Anda dengarkan yang tak baik selama ini. Ketika Anda berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Anda basuh kaki kanan Anda, kaki kiri Anda. Boleh jadi Anda keluar rumah tak izin suami Anda pergi ke tempat yang Allah tak suka. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Betul? Tapi yang menjadi permasalahannya adalah selama ini kita berwudu, kita merasakan itu terjadi enggak? Kalau Anda tak merasakan itu, itulah bukti ihsanmu mati. Tapi tak perlu sedih, tak perlu takut, tinggal kita perbaiki saja. Nanti ketika kita sholat zuhur, mulai hidupkan ihsan kita tuh. Hidupkan ruh dan jiwa kita ini kembali konekkan ke Allah. Ya Allah, aku ini masih banyak buat yang buruk dengan tanganku ini. Ampun ya Allah. Masih suka aku berkata-kata yang tak baik dengan anakku ya Allah. Aku masih suka berkata-kata yang menyakitkan hati saudaraku ya Allah. Ampun ya Allah. Ya Allah, aku masih menggunakan mataku untuk menyindir orang, menyakiti perasaan orang. Aku masih menggunakan mataku melihat sesuatu yang tak baik ya Allah. Ampunilah dosa yang telah kulakukan dengan penglihatanku ini ya Allah. Masih sering anakku tersakiti dengan cubitanku. Ampun ya Allah. Masih sering aku mengambil sesuatu tanpa izin suamiku. Ampun ya Allah. Ya Allah, aku masih mudah menilai orang ya Allah. Aku masih mudah prasangka buruk dengan orang, bahkan sesama saudaraku sendiri ya Allah. Ampunilah dosa yang telah kulakukan dengan pikiranku ini, dengan otakku ini ya Allah. Aku masih senang mendengarkan berita yang tak baik. Masih senang aku menyalakan televisi, mendengarkan aib orang lain, keburukan orang lain. Ampunilah dosa yang telah kulakukan dengan telingaku ini. Ya Rahman, Ya Rahim, aku sering keluar rumah tanpa seizin suamiku ya Allah. Aku sering pergi melangkah ke tempat-tempat yang Engkau tak suka ya Allah. Ampunilah dosa yang telah kulakukan dengan kakiku ini ya Allah. Tinggal kita lakukan seperti itu. Perhatikan, dari waktu sholat subuh ke waktu duha itu mungkin ada dosa yang kita lakukan. Seperti apa? Pas pulang ke rumah, sholat berjamaah di masjid subuh, balik ke rumah, rumah berantakan, anak bertengkar, terpancing emosi kita. Lalu ketika sholat duha, kita bersihkan lagi. Ampun ya Allah, mulutku masih juga berkata buruk lagi. Berguguran lagi dosa-dosanya. Dari waktu duha sampai waktu zuhur kita pergi ke pasar tuh nengok orang ya Allah, sakit hati kita nengok dia tuh. Masih gak dia ngomong kita lagi, terpancing lagi emosi amarah kita. Berwuduk kita di waktu zuhur, berguguran lagi dosa-dosanya. Dari waktu zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, sampai ke tahajud kita masih ke dosa yang kita lakukan sebelum tidur, sakit hati, kecewa kita lah mau laki gitu nih. Berwuduk kita di malam hari, berguguran lagi dosa-dosanya. Sekali lagi, pertanyaan Nabi,
Anda merasakan selama ini terjadi enggak? Kalau Anda tak merasakan ini yang Abi maksud, Anda tuh belum ada hubungan apa-apa lagi dengan Allah tuh. Anda tuh cuma datang nyetor aja kewajiban Anda, belum terbangun lagi hubungan Anda. Sekarang cobalah bayangkan, kalau saya minta Anda cerita hubungan Anda dengan orang tua, saya yakin Anda bisa cerita walaupun mungkin mak ayah telah meninggal dunia. Bi, aku ingat ibuku yang mengajarkan aku tentang kelembutan, bagaimana mengurus rumah tangga. Ayah yang mengajarkan kami tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Bi, aku rindu ibuku, ayahku, mudah-mudahan lapang kuburnya. Bi, saya yakin Anda bisa cerita. Bahkan kalau saya minta Anda bercerita hubungan adik kakak beradik kandung dulu, waktu kami kecil tuh kami sering berkumpul di dapur bersama orang tua, Bi. Kami sering makan bersama, Bi. Kami sering bercanda bersama. Aku rindu dengan adikku, kakakku, mudah-mudahan dia bahagia dengan rumah tangganya. Saya yakin Anda bisa cerita. Bahkan kalau saya minta Anda bercerita tentang teman lama Anda, Bi, dulu aku punya sahabat baik di waktu SMP dulu, di waktu kuliah dulu. Aku nggak akan mungkin seperti sekarang kalau nggak ada bantuannya dulu, Bi. Mudah-mudahan dia dapatkan laki-laki yang baik, Bi. Saya yakin Anda bisa cerita hubungan Anda dengan tentang sahabat Anda, termasuk yang teman-teman kiri dan kanan. Bi, teman-teman Musas nih, ya Allah, Bi, aku merasa memiliki keluarga sekarang, khususnya kakak nih, Ukti ini, Bi. Allah ya Karim, merasa nyaman, tenang aku, ada yang memahami aku, Bi. Saya yakin Anda bisa cerita. Sekarang yang menjadi pertanyaan Nabi ini untuk kita semua adalah, kalau Anda bisa menceritakan hubungan Anda tentang orang tua selama ini, Anda bisa menceritakan hubungan kedekatan Anda dengan saudara kandung Anda, dengan sahabat Anda selama ini, bahkan teman-teman aktivitas Anda selama ini, kalau Anda semua bisa menceritakan hubungan Anda tentang mereka, nah sekarang coba Anda ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini. Coba cerita. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini? Sudah sedekat apa hubungan Anda dengan Allah? Coba cerita. Sudah sehangat apa hubungan Anda dengan Allah saat ini? Sudah seakrab apa? Subuh kita ketemu, zuhur kita ketemu, asar kita ketemu, maghrib kita ketemu, isya kita ketemu. 5 kali kita ketemu dengan Allah itu dalam satu hari. Dikali seminggu ini sudah 35 kali kita bertemu dengan Allah. Anda bertemu dengan saya belum 1 jam lagi, pulang Anda bisa cerita 35 kali kita bertemu dengan Allah selama 1 minggu ini. Coba ceritakan. Sudah sejauh apa kedekatan Anda dengan Allah? Coba ceritakan. Lah sehangat apa? Lah sedekat, lah seakrab apa hubungan Anda? Dan kemarin ketika pelatihan para dai kami berikan, ada 3 reaksi jamaah menjawab. Yang pertama, Bi, nggak kuat dia bercerita, terbata-bata dia mau berbicara, karena mungkin dalam yang dia rasakan. Tapi ada yang kedua, ketika ditanya, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Lancar ya Allah, Bi, ternyata setelah pandemi ini aku masih diberikan rezeki, Bi. Aku masih bisa menyekolahkan anakku, Bi. Ya Allah, alhamdulillah, aku masih diberikan kesehatan beserta dengan keluargaku, Bi. Lancar dia bercerita tentang bagaimana hubungannya dengan Allah itu. Tapi ada yang ketika ditanya, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan Allah, bingung dia. Dia tak tahu harus jawab apa, tak tahu harus cerita apa. Nah sekarang ibunda semua, dinda semua yang ada di sini, Anda termasuk yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Bagaimana pula dengan pasangan Anda, orang tua Anda? Dan bagaimana pula dengan anak-anak kita? Sementara kita lah tahu, kalau sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Jangan-jangan kita belum bisa jadi ibu yang baik karena ada masalah dengan sholat kita. Kita belum bisa jadi istri yang baik, anak yang baik karena ada masalah dengan sholat kita. Hingga akhirnya ibunda dan ayanda diberikan kesempatan bertemu dengan Abu Fahri hari ini. Dari sekian banyak teman-teman kita yang hadir, boleh jadi Anda adalah orang-orang pilihan. Boleh jadi saya ada pun di sini itu pun karena doa salah satu di antara Anda.
Karena takkan mungkin terjadi sesuatu di muka bumi ini tanpa izin Allah, termasuk pertemuan kita. Saya seharusnya saat ini berada di Sulawesi, tapi saat ini saya ada bertemu dengan ibu bapak semua. Hari terakhir saya berada di Provinsi Riau untuk menyampaikan materi ini. Saya juga nanti mohon ya didoakan, mudah-mudahan tetap sehat, tetap istiqomah. Nah, itu baru wudhunya. Nah, boleh bantu Abi anak kita nih? Sini nak, bentar ya. Sebentar saja, Abi minta duduk aja. Minta duduk aja. Ayo nak. Sini, Abi cuma minta duduk saja. Ayo. Sini sayang. Ayo. Abi ingin lihatkan sesuatu, minta duduk saja. Ya, Abi lihat. Atau ada lagi anak-anak laki-laki yang lain? Ada? Coba. Atau ada muslimah juga boleh. Ya, ada. Silakan. Nah, itu mau enggak? Oh, sama mamanya ditemanin. Boleh deh sama mamanya. Ya, sini mama. Ya. Nah, sama mamahnya. Saya ingin lihatkan sesuatu buat ibu bapak semua. Biar Anda lebih berasa. Sama mamanya. Oh, sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Ya, anaknya belum mau, tidak apa-apa. Saat anaknya tidak mau, mama jangan sedih, ya. Mama jangan kecewa. Kenapa? Karena Allah juga yang belum menggerakkan. Tapi saya perlihatkan sesuatu saja. Ya, contoh. Ada anak 10 tahun di sini. Kalau seandainya anak Anda ini berwudu dengan cara seperti yang saya ajarkan itu nanti di waktu zuhur, ya Allah, ampuni dosaku, tanganku ini masih suka mengganggu adik-adikku, ya Allah, ampun. Ya Allah, aku masih suka marah-marah sama mama. Maafkan dosa yang kulakukan dengan mulutku ini, ya Allah. Ya Allah, aku suka lihat yang tak baik, padahal papa tidak boleh. Ampun ya Allah. Ya Allah, aku masih suka mengambil uang mama, papa nggak pamit, nggak izin dulu. Ampun ya Allah. Aku masih suka prasangka buruk sama kakakku sendiri, adikku. Ampun ya Allah. Aku masih suka dengar omongan tak baik hingga akhirnya aku marah sama kawanku. Ampuni aku ya Allah. Aku sering keluar rumah nggak izin sama mama, nggak izin sama papa. Ampun ya Allah. Kini bayangkan, kalau anak 10 tahun ini ketika waktu zuhur nanti dia berwudu dengan cara seperti yang saya sampaikan, ternyata di waktu asar nanti dia juga berwudu dengan cara seperti itu. Ternyata di waktu maghrib isya dia masih juga berwudu dengan cara seperti itu. Di esok hari 5 waktu dia berwudu masih juga caranya seperti itu. 1 minggu ke depan masih juga begitu. 1 bulan ke depan masih juga begitu. 1 tahun ke depan wudunya masih juga seperti itu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan anak tuh wudu masih juga caranya seperti itu. Kebayang enggak bagaimana kualitas anak ini ketika dia sudah dewasa? Kebayang? Jangankan mereka, bayangin aja itu kalau Anda zuhur nanti Anda wudu, Anda merasakan hal itu terjadi. Asar, maghrib, isya juga begitu. Besok hari 5 waktu masih juga begitu. 1 minggu ke depan Syawal Anda berwudu masih juga begitu. 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan Anda berwudunya masih juga seperti itu. Kira-kira kebayang nggak gimana terbentuk diri Anda, hati Anda? Paham? Itulah kenapa sholat khusyuk itu dikatakan karena terbiasanya khusyuk, jadinya khusyuk. Kenapa Anda tak khusyuk selama ini? Ya karena memang terbiasanya tak khusyuk, ya jadinya tak khusyuk. Karena khusyuk itu salah satu pola kebiasaan. Kalau dalam wudhu, dalam sholat kita selalu menghadirkan Allah, maka itu akan terjadi dengan kita. Tapi kalau kita tak menghadirkan Allah di dalam sholat ini, itulah kenapa akhirnya orang sholat tak dapatkan sesuatu yang membuat perilakunya lebih baik dari sebelumnya. Dia cuma menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, tapi membentuk pribadi yang hebat,
Dia tidak dapat rasakan itu. Itu baru wudunya. Belum lagi sholatnya. Nah, tips saya, ini waktunya jam berapa? Alhamdulillah masih ada ya. Tips saya, ketika Anda berwudu, kan Anda berdoa tuh. Waktu Anda akan menuju ke tempat sajadah Anda tak boleh hilang konektivitasnya. Sinyal handphone Anda tuh tak boleh hilang, tak boleh putus-putus, harus tetap connect, unlimited ketika kita konektivitasnya ke Allah. Beda dengan teknologi. Maka ketika kita akan masuk ke dalam masjid, akan menuju atas sajadah kita, maka hati pikiran kita ini tetap terkonektivitas kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu ya Allah, hambamu yang banyak dosa ini datang lagi padamu ya Allah. Ya Rahman, ini aku, hambamu yang masih muda marah-marah ketika sampai di rumah ya Allah. Ini hambamu yang masih muda berprasangka buruk dengan saudaranya ya Allah. Lihat aku ya Allah, ini hambamu yang masih muda sakit hati ya Allah. Lihat aku ya Allah, jangan palingkan wajahmu padaku ya Allah. Ini hambamu yang banyak dosa ini datang lagi padamu ya Allah. Allahu Akbar. Nah, inilah kenapa guru-guru kita ketika takbir pertama tuh kadang-kadang terlihat dari raut wajahnya udah luluh sekali, bahkan mungkin ada setetes air mata jatuh, atau mungkin wajah ini terlihat bergetar karena mungkin terasa dia menikmati setiap apa yang terjadi dia akan sholat itu. Makanya di waktu wudhu Anda tak boleh ngajak orang-orang yang sedang berwudhu bicara, apalagi Anda yang berwudhu. Nantilah, tunggulah, masuklah dulu, nanti kita ketemu di situ ya. Oh iya, nantilah. Anda tak boleh, apalagi berwudhunya ceprot kayak bebek tuh, tak boleh. Kenapa? Karena dalam wudhu itu sudah terjadi proses pengguguran dosa. Ngerasa betul dia terjadi pembersihan di waktu zuhur, terjadi lagi di waktu asar. Dia akan senantiasa menjaga kebersihan hati, kebersihan dirinya. Ini hebatnya. Maka ketika masuk ke dalam masjid, nah, jangan dulu banyak bicara kiri kanan. Nantilah itu selesai sholat, Anda nak berjam-jam sekalipun tak ada masalah. Tapi saat kita akan bertemu dengan Allah itu, waktu kitanya untuk Allah aja lagi. Maka ketika masuk ke dalam masjid, itu pikiran hati kita telah ke Allah lagi. Ya, mengganggu handphone, matikan handphonenya. Ya, mengganggu aktivitas yang lain, tinggalkan dulu aktivitas yang lainnya. Kembali semua ke Allah tuh. Nah, oke. Nah, baik. Sekarang kita langsung praktek saja sholatnya. Ayo. Perhatikan ya. Kalau seandainya di dalam posisi ini, ya, kita sangat memahami sekali. Ketika seorang hamba Allah sedang sholat, siapa yang ada di hadapannya saat itu? Allah. Abi ini cuma simulasi aja ya, biar kita bisa melihat visualisasi yang terjadi selama ini. Perhatikan, ketika seorang hamba Allah sedang sholat, apa yang ada di depannya saat itu? Allah. Maka kuncinya agar Anda mudah paham, perhatikan. Anda cukup mengerti cerita pendek saya saja. Dari cerita pendek ini Anda akan mudah mempelajari sampai selesai, ya. Perhatikan. Ceritanya begini. Bayangkan Anda ini jadi orang tua yang baik, tapi pada suatu hari anak yang Anda sayangi dia buat kesalahan. Tapi di malam hari dia datang ke kamar Anda, anak ini untuk minta maaf. Cuma itu aja ceritanya. Paham? Saya ulangi lagi ya, ini kuncinya. Kalau Anda paham cerita pendek ini sampai selesai sholatnya, nanti Anda akan mudah khusyuknya. Bayangkan Anda semua adalah seorang ibu yang baik. Pada suatu hari anak yang Anda sayangi dia buat kesalahan, tapi di malam harinya dia menyesal, dia datang menemui Anda untuk minta maaf. Paham? Nah, sama. Ketika seorang hamba sholat, dia datang ketemu dengan siapa? Untuk apa? Untuk minta maaf, untuk minta ampun.
baru aja tadi subuh kula minta maaf, ku buat dosa lagi ya Allah. Maka dia datang lagi. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan. Mari kita mulai dengan takbir pertama ya. Allahu Akbar. Nah, coba lihat mata Nabi. Perhatikan. Hamba Allah yang kurang ajar itu tuh yang kayak begini ini. Contoh ya nak, seperti sebelumnya ya. Maksud Abi begini, anak kita tuh kan dia buat salah, dia mau minta maaf dengan kita. Tapi ketika dia datang ke kamar kita, menemui kita, ditengoknya mata kita, maafkan adik, nantang lo ya, kau, betul enggak? Makanya kalau sholat tuh mata melihat kemana? Lihat ke bawah, kau jangan nantang kau. Nah. Sekarang mari kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Allahu Akbar. Nah, ternyata anak buat salah, dia datang menemui kita mau minta maaf. Tapi ketika dia datang menemui Anda, dia datang dengan pandangan yang tertunduk ke bawah. Maaf, Pak. Maafkan adik ya, maaf, Pak. Ampun, Pak. Adik janji, adik tak ulang lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau anak Anda buat kesalahan, dia datang menemui Anda, tapi dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, dia datang dengan pandangan yang tertunduk. Ternyata ketika dia takbir itu, ini bukan makna biasa. Makna takbir ini makna menyerah, ampun ya Allah. Ketika tangannya dilipat, ini makna takzim, makna khidmatnya. Maafkan adik, ampun. Adik janji, adik tak ulang lagi. Sekarang saya mau tahu, apa reaksi Anda kalau anak Anda datang minta maaf dengan cara seperti itu? Apa reaksi Anda? Luluh Anda dibuatnya. Apalagi reaksi Anda? Anda peluk dia. Apalagi reaksi Anda? Ya sudahlah nak, jangan diulang lagi. Betul? Kenapa Anda bereaksi begitu? Karena Anda punya sifat pengasih, sifat penyayang. Makanya ketika anak buat salah tuh begitu reaksi lahir batin Anda itu. Tapi yang menarik adalah kalau Anda punya sifat pengasih penyayang, reaksinya aja kayak gitu. Kira-kira gimana ya kalau yang maha pengasih dan maha penyayang? Nah, inilah yang membuat akhirnya tak tertahan, menangislah guru kita nih ketika takbir pertama itu. Karena apa yang terjadi? Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita ulang lagi nak ya. Allahu Akbar. Siapapun ingat padaku, aku akan ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku akan berlari menghampirinya. Aku sangat dekat. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Perhatikan, Anda kalau ketemu orang tua selama ini pengen peluk orang tua, akan erat takut tak hadir lagi. Ketemu sama suami Anda peluk dengan erat, begitu sayangnya Anda, banyak pengorbanan yang telah dia lakukan. Bertemu dengan saudara kandung Anda saja, Kak, gimana Kak? Apakah Kak bahagia dengan suami Kakak? Bertemu dengan sahabat pun, bahkan cipika-cipiki kita. Begitu indah, begitu bagusnya hubungan kita selama ini dengan manusia. Lalu kenapa kok saat kita ketemu dengan Allah, Anda biasa saja? Padahal Allah yang bikin orang tua kita tuh tetap sehat Tuhan. Allah yang bikin suami kita tetap ada di samping kita. Allah yang buat saudara kandung kita tuh masih bisa dia menjalani hidupnya. Allah pula yang bikin kita sehat, ada rezeki, makan tiap hari. Allah kasih kita bisa melihat. Tapi kenapa pas ketemu kok biasa saja? Itulah kenapa dirasakan para guru-guru kita itu, Allah menghampirinya, Allah datang karena Allah lah berjanji, siapapun yang berjalan, aku berlari menghampirinya. Nah, itulah satu poin rahasia ketika Anda takbir itu. Rasakan saat itu janjinya.
Siapapun ingat, aku pun berjalan, aku berlari, aku sangat dekat. Nah, baik, lalu beliau lanjutkan doa iftitah. Kuhadapkan hidupku, wajahku, matiku hanya untukmu ya Allah. Jadi memang tak ada lagi pikiran kita kemana, hadapan kita itu tak ada lagi kemana-mana, karena kita telah menyampaikan itu di awal. Saya percepat. Lalu beliau lanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini rahasia yang sangat besar yang harus Anda ketahui. Ternyata ketika seorang hamba Allah sholat, ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ternyata Allah menjawab setiap apa yang kita baca selama ini. Ketika kita berkata Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya ya Allah segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Rupanya di ayat pertama kita tuh memuji Allah. Anda kalau dipuji senang lah. Kalau Anda lah senang, kayaknya semua Anda berikan. Betul tak? Ternyata di sini Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, hambaku telah menyanjungku. Malik Yaumiddin, kau ya Allah raja yang menguasai hari pembalasan, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah, hanya kepada engkau lah aku menyembah dan hanya kepada engkau lah aku memohon pertolongan. Ayat ini antara aku dan hambaku, setengah-setengahnya hambaku berhak atas apa yang dia minta. Apa yang kita minta selama ini dalam sholat? Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan, bukan pula jalan orang yang kau murkai. Itu semua untuk hambaku. Hambaku berhak atas apa yang dia minta. Kalau Anda tahu komunikasi ini, tidak akan mungkin terjadi ketika imam baca surat Al-Fatihah Anda merasa tak ada kerja nih, bentar lagi paling amin doang. Gimana tadi anak tuh, aman tak dia? Pikiran kita tuh jadi kemana-mana, karena kita merasa tak ada yang kita lakukan di waktu kita mendengarkan Al-Fatihah itu dibacakan. Tapi orang yang salatnya khusyuk, terjadi peleburan makna. Dia dengarkan imamnya, dia rasakan jawaban Allah di situ, dia rasakan permintaannya saat itu didengarkan. Nah, paham? Kalau Anda masih penasaran, Anda buka aja lah di Google, di YouTube tuh, apa yang Allah jawab selama ini dalam surat Al-Fatihah di dalam sholat. Anda akan ketemu tuh, ya Allah, ternyata ilmu ini dari dulu lama, aku je yang tak pakai ilmu ini. Baik, beliau lanjutkan dengan surat pilihan. Ternyata ketika beliau imam membaca surat pilihan itu, rupanya mereka tuh memberikan nasihat, memperingatkan kita, memberikan sesuatu nasihat untuk kita agar kita lebih baik setelah pulang sholat nih. Seperti ketika dia membaca surat An-Nas itu, tahu ndak artinya apa? Bahwa manusia itu ada dari golongan jin, ada pula dari golongan iblis dan setan tuh. Jin, iblis, setan itu membisikkan dalam pikiran manusia, dalam hati manusia. Hingga akhirnya orang yang paham tuh, oh ya Allah, imam kita mengingatkan bahwa beberapa waktu ini kita ini sering diadu domba sebagai seorang muslim. Rupanya setiap orang ini ada jin dari manusia jadi setannya, hingga akhirnya mengganggu mereka semua. Terasa dia dinasehatin, tapi permasalahannya banyak makmum. Waktu imam baca surat pilihan, dia sendiri tak tahu imam tuh ngomong apa. Makanya untuk Anda yang saat ini jadi imam, jangan terjebak kekeren-kerenan. Baca surat yang dimana jamaah kita tuh tak tahu itu apa isinya, tentang apa. Cari tahu dulu nih masjid kita ini. Ini surat yang kita baca nih, makmum kita nih paham dah. Kalau belum paham, kasih edukasi dulu melalui tausiah ceramah 7 menit. Ibunda dan ayanda semua, waktu tadi kita sholat subuh, saya menyampaikan surat ini yang artinya tentang ini. Oh begitu ya Pak Ustadz ya. Besok Pak Ustadz ulang lagi. Oh Pak Ustadz masih mengingatkan kita, kayaknya kita belum berbaikan lagi. Terasa. Tapi kalau tak ngerti kita, berulang kali imam tuh baca surat walaupun tersentuh hati kita, cuma tersentuh aja, tapi memaafkan orang tak, memberi maaf juga tak, memperbaiki silaturahim juga tak. Padahal berulang kali imam tuh nasihatinnya. Nah, sekarang Abi itu memberikan pelatihan ke imam-imam, cerdas jadi imam sekarang. Jangan larut sesuatu yang dianggap bagi orang tuh keren gitu.
Kalau dengar suara kita gelepek-gelepek hati orang. Bukan itu tujuannya membaca surat pilihan. Tapi tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita ini tahu kita ini sedang diuji oleh Allah. Minggu ini ujian ini melanda bumi kita ini. Maka keluarlah ayat-ayat yang berbicara tentang aku berikan mereka musibah. Tiada lain untuk mengangkat derajat mereka. Aku berikan mereka sakit. Nah ini harus tahu. Jadi kalau Anda punya suami imam, tolong dikasih tahu edukasinya. Paham Anda? Lanjut lagi. Anak nih kalau dia bikin salah, dia lah minta maaf hari ini, besok diulangnya lagi. Begitu enggak sifat anak-anak? Nah dia merasa juga begitulah, sering ketemu Allah nih, tapi masih kebuat dosa lagi. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dia lanjutkan gerakan selanjutnya. Allahu Akbar. Tahan ya. Tadi anak tuh minta maaf dalam kondisi dia awal datang, maaf Pak, maafkan adik ya Pak, ampun, adik janji tak ulang lagi. Lalu dia minta tunjukilah jalan yang baik, jalan yang lurus. Namun karena dia merasa banyak bohong, akhirnya anak tuh lanjutkan gerakannya seperti ini di depan Anda. Sekarang dia minta maaf. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau anak Anda minta maaf dengan Anda sampai seperti ini di depan Anda, saya pengen tahu apa reaksi Anda. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha agung. Sekarang saya mau tanya, kalau anak Anda minta maaf seperti ini, dia minta maaf, apa reaksi Anda? Apa reaksi Bunda? Tidak tega juga. Apalagi reaksi Bunda? Ya sudahlah nak, bangun, jangan diulang lagi. Betul? Itu karena Anda punya sifat pengasih, punya sifat penyayang. Bagaimana yang dihadapi saat ini? Yang maha pengasih penyayang ini, ternyata ketika hambanya seperti ini, apa yang terjadi? Kembali, siapapun ingat padaku, aku ingat. Siapapun yang berjalan, aku berlari. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Anda tahu kenapa Rasulullah itu rukuknya lama? Ini bukan masalah ketika gelas ditaruh di punggungnya tak tumpah, bukan itu. Kenapa Rasulullah rukuknya lama? Karena Rasulullah dia paham betul Allah berjanji siapapun datang padaku berjalan, dia akan berlari. Maka kenapa Rasulullah tuh rukuknya lama? Karena Rasulullah tuh tak mau cepat-cepat melewati momen ini. Itulah yang membuat munculnya tu'maninah tadi. Penuh penghayatan rasa dia. Itu membuat dia tak pengen cepat-cepat. Namun sekali lagi, kadang-kadang anak nih mak, mulutnya nyakitin mak. Ngerasa banyak dosa kayaknya mak masih tersinggung, masih ingat kata-kata saya kemarin tuh. Merasa kayaknya tak diampuni oleh Allah nih ketika dia sudah seperti ini, dia lanjutkan gerakan selanjutnya, sami Allahu liman hamidah. Perhatikan, ketika dia tadi minta maaf seperti ini, lalu dia bangkit sami Allahu liman hamidah, yang artinya segala puji bagimu ya Allah yang mendengar. Hingga akhirnya ketika tangan ini turun, ini sikap pasrah. Mak, Pak, adiklah minta maaf. Adik tak bisa apa-apa lagi, terserah papa lah mama. Mama mau apakan adik. Sekarang saya mau tanya, kalau anak minta maaf lah pasrah kayak begini di depan Anda, nak diapakan, tak ada lagi dia nak melawan, tak ada lagi daya upayanya nih Saya pengen tahu apa reaksi Anda. Apa reaksi Anda? Sampai tak berdaya dia seperti itu. Apa reaksi Anda? Anda rangkul dia cepat, ya, Anda peluk dia lagi. Ya sudahlah nak, jangan kau ulang lagi ya nak ya. Mungkin akan rasa di Anda seperti itu, karena Anda punya sifat pengasih dan sifat penyayang. Itu juga yang dirasakan oleh beliau saat bertemu dengan Allah. Dia rasakan kembali
Dan perasaan inilah yang membuat dia tak pengen cepat-cepat sujud. Muncul lagi tumaninahnya. Tapi kemarin itu dia sudah berada di puncak, sampai tidak keluar lagi air mata ibunya tuh, dibuat di tingkahnya tuh. Lah ke dalam sakit ibunya tuh. Takut dia ibunya tak betul-betul maafkan. Apa yang terjadi? Dia lanjutkan gerakan selanjutnya, Allahu Akbar. Mohon maaf, kini anak Anda tuh minta maaf dengan cara sujud di kaki Anda. Kalau sampai seperti ini dia minta maaf dengan Anda, sekarang apa reaksi Anda? Apa Anda tulak, kau nakal, dekil, aku kasih tahu kau kemarin? Apakah begitu reaksi Anda? Enggak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Nah sekarang apa reaksi Anda kalau dia minta maaf kayak begini? Maka itu pula yang terjadi dengan Allah. Siapapun ingat, aku ingat. Siapapun yang berjalan, aku berlari. Aku dekat. Dia merasakan disambut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah yang membuat sujudnya tumaninah kembali. Tapi merasa kayaknya tak diampuni, takut usianya tak panjang, dia pun lanjutkan kembali gerakannya, Allahu Akbar. Mulailah dia minta permintaan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Rabbil firli warhamni warjubni warfa. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, berikan aku rezeki, angkat derajatku, terimalah taubat. Oh ternyata di posisi ini Anda tak boleh cepat-cepat Rabbi pilih warhamni wajibuni warfa'ni. Anda tak boleh begitu. Kalau Anda seperti itu tuh sama seperti anak ketika mainan lewat depan rumah, mama cepat, atau orang di depan cepat, jangan pergi orang tuh cepat. Tenang kau dulu, tenang apa? Maka di posisi ini Anda harus tenang. Rabbil firli ya Allah, ampunilah dosaku. Waduh, kan enak tuh. Mama, adek boleh ndak minta sesuatu? Kan enak anak tuh ngomong. Apalagi Allah. Namun takut nih, kau nih kan sekarang ngomong begitu, besok ulang lagi. Takut maknya tak percaya. Dia lanjutkan gerakan selanjutnya, Allahu Akbar. Dia sujud untuk kedua kalinya. Berapa pengen Anda dia sujud? Berapa kali Anda pengen dia sujud? Merasa tak bisa meyakinkan Anda, dia naik rakaat kedua, dia sujud lagi. Merasa tak cukup juga, dia naik rakaat ketiga, ada maghrib, dia sujud lagi. Merasa tak cukup, dia naik rakaat keempat, ada zuhur, asar dan isya, dia sujud lagi. Berulang kali anak tuh sujud. Dan ketika tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakah, di sini ternyata seorang hamba mengucapkan salam kepada Allah, mengucapkan salam kepada Nabi, mengucapkan salam kepada manusia. Di mana Anda pahami ketika ada seorang di antara kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib Anda menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya apa? Semoga keselamatan, kesejahteraan bagimu. Rupanya selama ini kita sholat, kita tuh didoakan. Alhamdulillah, cukuplah ya, waktu kita terbatas. Terima kasih ya nak ya. Jangan habis doakan. Mudah-mudahan jadi pemimpin orang-orang beriman ya. Terima kasih ya. Nah, ibunda semua, dari mendengarkan azan, salam, arti makna terjemahan saya tuliskan dalam buku saya sampai beserta dengan terapi relaksasinya. Kenapa? Dulu saya suka menuliskan buku pengembangan diri. Tapi buku yang Abi tulis ini berbeda dengan yang lainnya. Karena buku ini sedang berkomunikasi dengan Anda, berbicara dengan Anda. Ketika Anda buka, Anda terasa sedang berinteraksi.
Hingga akhirnya ibunda dan ayanda semua, sebelum Abi meninggalkan kota Pekanbaru ini, saya ingin Anda ada yang bertanya tentang perkara salat ini. Ya, biar lebih cepat. Silakan. Bagi Anda yang mau bertanya. Nah, bagi Anda yang mau bersedekah, silakan bersedekah. Mudah-mudahan yang terbaik. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Intinya sebenarnya memang pengetahuan kita dan ilmunya. Ya. Ternyata ilmunya masih sangat jauh, makanya tidak mencapai soalnya. Betul. Masalahnya di masyarakat kita kadang-kala kita pada bacaan-bacaan tertentu itu tersentuh karena kita paham asli. Yang kedua bisa jadi kita tersentuhnya itu hanya karena imam. Ya. Gitu. Nah ternyata memang imam ini sangat mempengaruhi kita dalam pelaksanaan sholat. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita anti lagi dengan pelajaran hari ini kita ilmu hari ini? Apakah kita harus kita anti dengan sholat berjamaah supaya kita mencapai sholat yang khusus yang kita hari ini? Atau memang kita sifatnya sudahlah kita ikutilah dengan diri kita dulu. Allah ya karim, insyaallah. Sudah? Baik Bun, saya kasih kabar yang membahagiakan Anda semua. Satu jawaban, tapi pelipur lara bagi ibu-ibu yang lansia, yang mungkin tak kuat lagi daya ingat, daya hafalnya, ilmu tak tinggi, gitu ya. Hingga akhirnya satu Bunda, saya ceritakan dulu tentang fadilah sholat berjamaah. Perhatikan, ada sebuah kisah riwayat yang menjelaskan ketika seorang hamba Allah sholat berjamaah, ada satu imam, ada 1000 makmum. Rupanya sholat berjamaah itu ternyata imamnya ndak khusyuk, tapi ternyata di antara 1000 makmum tadi ada satu yang khusyuk. Maka apa yang terjadi? Maka Allah sampaikan, hai malaikat, khusyukkan, terima ibadah mereka. Belum selesai ceritanya. Ternyata saat di sebuah tempat ada sholat berjamaah terjadi, ternyata dari 1000 makmum itu tak ada yang khusyuk, tapi imamnya khusyuk. Maka apa yang terjadi? Hai malaikat, terima khusyuk ibadah mereka. Namun ada yang ketiga lagi. Ternyata di sebuah tempat ada sebuah sholat berjamaah di mana imamnya tak khusyuk dan 1000 makmum pun tak ada satu pun yang khusyuk. Tapi akhirnya malaikat mendoakan mereka dan akhirnya, hai malaikat, terima ibadah mereka, khusyukkan mereka. Itulah fadilah sholat berjamaah. Kalau kita lah tahu nih bacaan kita nih tak bagus, makanya sholat berjamaah. Kalau kita tak tahu nih arti bacaan sholat kita selama ini, makanya berjamaah. Kalau lah tahu ketika sholat di pikiran suka kemana-mana, makanya sholat berjamaah. Itu dia keutamaan sholat berjamaah. Yang namanya berjamaah tuh satu yang berbuat semuanya dapat. Kayak inilah panitia kita nih banyak tadi rapi-rapi sendal, siapkan rapi-rapi kita. Abi bercakap lah berkoar-koar nih ya. Rupanya amal ibadah kami yang berbicara, yang jadi MC sambil bersihkan rapikan sendal tuh pahalanya sama, tak kurang tak lebih, mereka pun dapat pahalanya tuh. Lalu bagaimana Bi dengan keinginan kami untuk sholat yang khusyuk tuh Bi? Kadang-kadang imam kami itu cepat copat. Yang berbahagia tuh kita prasangka buruk sama imam. Siapalah milih imam nih? Bagus tadi bapak aku jadi imam. Itulah berdosa belum. Enggak mau aku lagi jadi sholat berjamaah di sini. Kenapa imamnya kayak gitu? Lah merajuk lah meninggalkan masjid pula. Akhirnya nengok pula imam yang cepat-cepat tadi. Tak suka aku sama dia, aku lebih suka dengan ustaz tuh. Lah membandingkan orang pula. Makin banyak dosa kita. Tapi apa yang terjadi jika dalam sholat berjamaah kita merasa imamnya ini membuat kita tak ketemu tuh, tak masalah. Kanlah dikhusyukkan semua sama Allah.
Kalau memang ingin dapatkan idealnya kembali, kan ada sholat sunnah. Kalau Anda ingin bangun ke misteri dengan Allah itu kan ada sholat-sholat sunnah yang bisa Anda kerjakan ba'da dan qabla dan di pertiga malam itu. Disitulah tempatnya. Dan menariknya, ketika kita dalam sholat berjamaah atau sendirian, ternyata dari 4 rakaat sholat itu kita merasakan 3-nya kita tadi connect ke Allah, 1-nya terlepas. Maka apa yang kita lakukan, Bi? Aku takut dia agak kurang afdal gitu loh, Bi. Ya sudah, selesai sholat itu, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Tak cukup tambah 2 rakaat. Rupanya waktu kita sholat sunnah tuh ada yang salah satunya khusyuk, sementara sholat wajib tadi ada yang satu tak khusyuk. Sholat sunnah yang khusyuk ini melengkapi yang tadi wajib tak khusyuk. Baik kan? Mantap. Mana pula Allah tuh nak nyusahkan kita, tinggal kita mau tidak. Paham? Ini sangat bijak. Jadi tak perlu sakit hati sama masjid yang imamnya begitu. Lagi pula imam tuh dibuat ada dalam hidup Anda itu tuh untuk nguji Anda. Tetap sabar ndak, atau kau prasangka buruk sama imam. Lah dosa pula kita. Tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Bahkan ketika gunung itu ada daunan jatuh, tak akan mungkin jatuh tuh daun tanpa seizin Allah. Termasuk kenapa imam tuh saat ini jadi imam kita. Kalau Allah mau lah dimatikan imam tuh sebelum datang ke masjid. Tapi imam tuh tetap diizinkan memimpin di sini untuk menguji seluruh jamaah yang hadir di sini. Terjaga tak muncung tuh. Terjaga tak pikiran itu, terjaga tak hati itu. Karena memang kemarin kan Nabi pelatihan manajemen masjid, ada jamaah tak suka sama imamnya. Lebih baik aku jadi imam, bacaannya tuh salah-salah aja. Ada pula imamnya tak suka dengan salah satu jamaah, lah mulai koreksi bacaanku pula nih orang. Padahal dalam sholat, makanya ada setan sholat yang ngadu-ngadu jamaah, ngadu-ngadu DKM, ngadu-ngadu ustadz. Itulah kenapa Abi Bahagia Musas ini tuh membawa sebuah kajian akhir zaman. Karena jangan sampai tak mampu melihat yang terjadi sebenarnya. Hati-hati ya teman-teman, juga hati-hati ya. Jangan sampai Anda menilai orang belum ta'aruf, belum tabayun, belum tafahum cuma dengar cerita. Hati-hati itu. Islam nih secara kafah dia, bukan setengah dipakai setengah tidak. Kita ini diperintahkan sholat, yes, tapi kita juga diperintahkan tak boleh mudah nilai orang, prasangka buruk sama orang. Betul. Islam ini ngajarin puasa, yes, tapi Islam ini juga mengajarkan tak boleh ngikutin nafsu ammarah. Betul? Jadi kalau mau ngaku-ngaku Islam, kafah dong. Jangan setengah dipakai, setengah tidak. Mana bisa begitu? Nah, itulah kenapa tadi, Bunda, kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, jangan sampai kita gagal ujian. Jangan lupa, apapun yang terjadi itu Allah juga yang punya skenario. Nak nengok kita. Seperti nanti Anda balik ke rumahnya, baru aja belajar sholat khusyuk, di rumah tuh sedang menunggu tuh ujian Anda. Laki yang sedang menunggu kok belum balik-balik, biniku kemana dia nih Rupanya kita ni belajar mengaji tak paham, tak ngerti dia, tersinggung pula nanti kita, merajuk pula, tak mau buat buka puasa, susah jadinya. Ya, ada lagi? Silakan Ma, silakan. Waktu kita sedikit lagi, silakan. Ya, ya, silakan. Aku nggak diajari sama orang tuanya, kayak berkecamuk di dalam Siap. itu seperti apa cara menenangkan diri
Ya. Ya. Siapa yang izinkan anak-anak tuh berkeliaran, berkelahi, beribut-ribut di belakang tuh? Siapa coba? Hah? Siapa yang punya kerja tuh? Ha? Ya. Kalau Allah mau dibikinnya anak-anak tuh kecapean sore lagi ketidur dia tuh, tak ada yang datang ribut-ribut di masjidnya. Tapi diizinkan datang ke masjid nih untuk apa? Untuk nguji kita nih. Kalau ya betul kajinya kita tinggi, mana mungkin terganggu yang begitu-begitu. Ini parahnya dia pula marah. Pergi kalian nih yang ribut aja dulu. Lah terpancing emosi lah berdosa pula. Lah berkata buruk, anak-anak itu udah menjudge kita, bapak ni pemarah, muak aku nengok dia. Lah benci pula orang. Tak boleh lupa tentang hal-hal seperti ini. Jadi memang Allah tuh kirim mereka ni untuk nguji kita. Sabar ndak? Bunyi ayatnya itu, kenapa buku Habib hari ini buku kembar ya? Karena ayatnya satu bunyinya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Betul enggak? Bunyinya dua tuh. Minta pertolongan dengan sabar, dengan hidup tanpa marah. Minta pertolongan dengan sholat yang khusyuk. Kalau seandainya kaca masjid ini pun pecah, adik mereka tuh ribut aja di belakang tuh. Kaca pecah tuh bisa diganti. Tapi kalau anak-anak tak mau lagi ke masjid, dek takut nengok ustazah yang satunya, nengok ustadz yang satunya, pening kita. Sementara kita tahu yang membuat tingkah kelakuan begitu pun Allah juga tuh untuk menguji yang tua-tua nih. Katanya orang tua, yang nama tua itu kan tentu kualitasnya lebih hebat daripada yang muda. Ngapa tersinggung? Anak-anak tuh banyak buka-buka puasanya. Kita ni 30 hari tak ada buka-buka. Berarti lebih hebat dong pengendalian diri kita. Kenapa marah? Itu memang kerja-kerja Allah tuh lah. Saya kalau dengan Allah ni kan sebetul Allah ni kadang-kadang usil gitu ya. Di kerajaan nyawa itu ba'a pula alai. Karena memang Allah yang menciptakan kita, ya suka-suka dia gitu. Tapi itu semua kan untuk kebaikan kita. Contoh, anak tuh ribut kan mancing emosi tuh, tapi sama kita tertahan gitu kan. Apa yang Allah janjikan? Barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, surgalah tempatnya. Dek budak-budak termancing emosi kita, menahan kita, surgalah tempatnya. Besok menahan lagi kita, surgalah tempatnya. Balik ke rumah laki pula marah-marah sama kita, tahan, surgalah tempatnya. Makanya kemarin pendidikan hidup tanpa marah itu kan kalau ada orang mancing emosi itu sebenarnya kondisi menguntungkan atau merugikan. Nah, kalau orang merasa kondisi itu menguntungkan, seharusnya ekspresi kita apa? Alhamdulillah. Sini nak, Dena, ayolah sholat dulu berjamaah kita lah dapat dulu pahala. Anak pun sayang sama kita. Diulangnya juga lagi, tak apa-apa. Kan Allah bilang begini, tugas kalian tuh cuma menyampaikan aja, mengingatkan agar mereka beriman dan bertakwa. Dan tidak ada kok pertanggungjawaban atas dosa yang mereka lakukan, melainkan kewajiban kalian itu cuma mengingatkan. Kan enak kan? Kenapa banyak orang salah-salah paham dalam menyikapi masalah hidup? Kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya. Karena Anda tak pernah selesai berbicara dengan Allah sampai tuntas. Saya punya nih Quran terbaru Cordoba. Ternyata kalau kalian berbeda pendapat akan sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Al-Quran Cordoba ini ada 4 metode baca, paham, tadabur, amal. Selain Anda mendengarkan Allah di sini, Anda mendengarkan Rasulullah itu secara langsung. Ketika ayat itu turun, Rasulullah pun menyampaikan sesuatu di sana. Makanya kalau orang sudah berkomunikasi dengan Allah dan Rasulnya, enak mah mendalami hidup ini. Cuma kan kemarin waktu pertemuan sebelumnya kan 90% kemarin ibu bapak yang hadir ternyata belum pernah tamat baca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran. Makanya banyak tak pahamnya. Karena di Indonesia itu pula kurangnya. Di Indonesia nih, kalau ada orang baca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran, itu dianggap tak keren, biasa aja.
Yang keren tuh kalau dia baca Quran tuh lepek-lepek hati orang tuh, hafalannya banyak, baru keren tuh. Itu dibuktikan dalam penelitian Abi dalam buku Manusia Berakhlak Quran nih, yang Abi cerita. Banyak orang pandai baca Quran, hafal Quran, tapi akhlaknya tak seperti Quran. Salah satunya contohnya apa? Mudah nilai orang. Nah itu kenapa yuklah kemarin Abi ajakkan Bunda, kalau bisa ya Ramadan tahun ini, Abi ingatkan 3 bulan yang lalu ya. Ya, kalau bisa Bunda Ramadan tahun ini Bunda udah selesai ngobrol sama Allah. Agar nanti jangan sampai Idul Fitri itulah berapa kali kita lewati saling bermaaf-maafan, rupanya lah selesai Idul Fitri kumat lagi. Dia bersalam-salam tapi hatinya belum bersalaman, tapi ya lumayan lah minimal ada itikat baik. Rupanya matilah, malas aku nak maafkan dia lah, berapa kali aku minta maaf dia tak datang-datang minta maaf aku. Harusnya dia tuh lagi minta maaf, capek aku duluan lah terus. Oh, mana bisa begitu? Orang yang mengerti Allah tuh nggak akan kayak gitu sikapnya. Jadi sekarang Bunda, ya, kalau ada anak-anak berlari-lari lagi seperti itu, ucapkan Alhamdulillah. Nah, oh ya. Silakan, ada yang lain, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ayo, silakan. Yang mau bertanya, mana? Mama dulu, silakan. Mati mic Abina. Ya, habis ya. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan tentang sholat dan bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Pada saat kita sholat berjamaah, itu kan imam membaca surat Al-Fatihah. Kita makmum, kita mengikuti Al-Fatihah saja atau artinya itu? Ya. Itu kalau dalam pelatihan. Jadi pelatihan sholat khusyuk ini biasanya habis itu 2 hari, mah. Cuma enggak tahu masyarakat tuh suka pengen yang instan gitu. Ya. Jadi kenapa dalam pelatihan 2 hari itu kita membahas tentang itu, namanya peleburan makna. Jadi ketika orang baca surat bahasa Arabnya itu kita menerjemahkan lalu kita merasakan interaksi dengan Allah tuh 3 kali jalan tuh Makanya saya tak minta Anda ini hafal atau tak, minimal Anda paham yang terjadi saat itu. Allahu Akbar, 3 kerasa tuh ya, segala puji bagimu ya Allah Tuhan pencipta semesta alam, hambaku telah memujiku. Kerasa tuh terbangun hubungannya. Nah ini tuh perlu latihan. Dan kalaupun nanti tertinggal-tinggal gitu ya, dengan tak apa-apa, Allah aja nengok kita tertinggal-tinggal memahami tadi aja lah senang dia tuh. Ya, dia apa? Dia nampak betul kau tuh pengen betul kayaknya ke aku. Begitu Allah tuh. Jadi jangan salahkan imam yang copat-copat tuh ya, karena boleh jadi imam tuh makomnya lebih tinggi pula dari kita kan. Ya mana tahu, kita tetap aja prasangka baik. Kita ambil dulu padilahnya, lah dikasih sama Allah, lah dihisap. Mati juga. Jangan marah. Ya tak apa-apa lah, nggak usah pakai dulu. Ada lagi, ayo. Bunda, izin dulu Bunda. Silakan. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Nah. Bukan imamnya ganteng kan Jadi subhanallah, ini yang memang harus kita benahi kayak gitu ya. Jadi memang ada orang yang bahkan kalau ada imamnya menangis sebuah tempat marah jamaahnya. Kayak kemarin saya kejadian salah satu Sumatera bagian mana gitu ya. Kau tuh kalau nak nangis kau cari tempat lain, ambil ember katanya tuh. Begitu dia. Ada kejadian di tempat guru yang lain ceritanya. Mengganggu aja kau ini jadi imam. Orang tadilah khusuk nih menangis-nangis kau. Kalau nak menangis di rumah kau menangis. Terjadi pula yang begitu. Tapi ada pula jemaah yang memang larut pula gitu kan ya. Nah jadi gimana ya, apapun yang terjadi itu ulah siapa Pak? Allah juga yang bikin ulah untuk nguji kita. Gimana ternyata imamnya tuh jauh. Kanlah Allah bilang, aku menguji manusia tuh berdasarkan kemampuannya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ku buat imam tuh jauh. Untuk apa? Agar kau tak bergantung dengan imam itu.
Khawatirnya kau bisa merasakan aku kalau cuma ada dia saja, baru kau nyambung dengan aku. Makanya kau buat dia jauh. Paham? Nah, jangan mama bilang mantan mama pula. Ya, jadi kenapa ya? Memang sangat menarik. Kalau Allah mau kan dikasihnya kita. Jangankan kita mana, Allah itu tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah tuh tahu apa yang kita butuhkan. Hingga akhirnya boleh jadi Allah ini tahu imam tuh tak lama lagi mati mah. Ya, tapi mama dikasih kesempatan, ada imam tuh atau tidak, tetap aja aku khusyuk. Kan mantap. Ini memanglah hebat nih hambaku yang satu ini. Memang akulah satu-satunya yang dia tunggu-tunggu untuk ketemu, bukan imam tuh. Nah, ini mantap ya. Ada lagi? Ya Bunda, silakan. Kalau untuk Al-Fatihah mungkin kita kalau tidak apa mungkin memahaminya mungkin bisa. Iya. Terus kalau untuk baca ada kadang-kadang baca imamku baca ayat tertentu emang kita tergugah. Iya. Yang ada ayat itu. Iya. Kadang ada ayat kadang-kadang yang panjang, kita juga mungkin nggak paham dan Iya. kadang-kadang pikir kadang-kadang kan lama kan mungkin Iya. nggak khusyuk. Iya. Iya. Imam nih panjang tadi itu kalau dipendek aja mungkin lah kusuk aja kami. Kenal imam nih panjang, lutut kami lah goyang-goyang. Terganggu kami gitu. Sekali lagi, siapa yang buat imam tuh mimpin kita saat itu Ya, karena tadi tuh nak nguji kesabaran kita. Karena selain dapat pahala sholat berjamaah kalian juga dapat pahala sabar. Sabar dengan imam. Iya mak. Iya, yang tidak boleh tuh kelepasan prasangka buruk lagi kita sama imam. Sakit hati kita sama imam. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi aja kita lagi. Seharusnya berzikir berdoa, malah tertinggal pula zikir dan doanya. Gara-gara imamku lebih, ya Allah. Ya Maya, jadi boleh jadi, mohon maaf, suatu hari nanti anak-anak kita rupanya yang jadi imam tuh di masa depan yang kayak gitu, anak anda pun begitu. Tapi karena anda sabar, alhamdulillah lah, makmumnya pun sabar. Ingat, kebaikan akan kembali kepada pelakunya, apalagi ini kebaikan kan, maksudnya kan baik. Nah hanya di sini memang perlu tips pelatihan untuk imam, itu perlu. Banyak orang mengambil sebuah keputusan dalam memilih imam kan berdasarkan perasaan mereka, tak enak lah dia lebih tua, atau berdasarkan logika mereka, oh mana bisa, akhirnya kurang memperhatikan adabnya. Yang tepat itu bagaimana? Nanti kalau Abi kan membawanya segala sesuatu itu kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan karena fanatik karena golongan, tapi memang harus begitu, mau gimana lagi. Jadi tak ada yang boleh mengklaim akulah yang sesuai Quran dan Sunnah. Enak aja kau, alhamdulillah Tuhan aku bukan kau. Kalau Tuhan aku kayak kau tentulah ya kayak gitu jadinya. Tapi Allah itu tetap aja pengen kita itu Quran Sunnah tuh dijalankan secara kafah gitu. Boleh-boleh aja kita berbeda pendapat, tapi Allah sampaikan kalau kalian berbeda pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pakai perasaan kau, apalagi pakai pikiran kau. Masam je kau nengok aku kau. Itulah berdosa tuh mak. Jadi orang-orang yang paham Quran dan Sunnah secara kafah pasti akhlaknya Al-Quran. Takkan mungkin mungkemasam, takkan mungkin dia tak mau diajak bermusyawarah, takkan mungkin dia saling memaaf, tak mau saling memaafkan. Itu tak nyambung tuh. Nah, ya, lah waktu kita mah bentar lagi. Satu lagi ya, baiklah silakan satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mah. Saya tanyakan masalah wudu saja. Wudu, ya. Ini kan ini terjadi pada saya. Ya. Iya. Kalau kena air panas itu memang nggak bisa kena air. Iya. Jadi cara saya mengambil wudu sebelah, jadi yang sebelah ini lagi gimana? Baik ya. Semua udah cuma ini saya tayamum kan dari sini. Ya, baik. Bagaimana? Sesuai kemampuan Bunda.
Kalau seandainya dengan tangan tak bisa, dengan air yang mengalir, dengan air keran mah bisa ketika dibalurkan. Ketika seandainya Anda yang saat pergi berjalanan sholat jauh pun tak ada air di sana, Anda bisa mengusapkan dengan debunya. Bahkan ada juga yang menjelaskan fikih tertentu, tak perlu kita buka sepatu. Kalau seandainya kita yakin tempat itu kotor, Anda bisa cukup isyaratnya saja, banyak kemudahan. Tapi untuk lebih komplitnya nanti baca fikih berwuduknya. Ya, itu ada dari yang ini. Kalau berbeda-beda tuh Abi menjelaskannya nanti susah pula. Mama nanti mana yang cocok sesuai kemampuan mama. Saya ambil ini aja deh. Kalau begitu kayaknya Allah kan nggak mungkin menyulitkan saya. Siapa yang tak mau normal gitu kan ya. Tapi memang kondusinya itu rukso. Saya sini mah, saya ketika perjalanan safari dakwah saya diberikan keringanan sama Allah tuh untuk menjamak sholat saya. Karena memang diberikan kemudahan. Fisik orang yang safari dakwah nggak sama dengan Anda yang mungkin di rumah saja. Tapi Allah ya akbar ya. Ya mama cepat selesaikan obrolan dengan Allah. Nanti mama tuh enggak terlalu lagi takut gitu. Apa tuh? Ya, kayak tadi, kayak itu tadi tuh mah. Dulu saya punya guru tuh mah, kalau ngelatih sholat khusyuk itu, justru dia membuat sebuah ruangan tempat dia sholat, di mana di dalam ruangan itu mah dinyalakan musik rock metal yang besar mah. Dia sholat di situ. Allahu Akbar sekali, terganggu tak bisa. 2 kali terganggu, tak bisa. Waduh, astagfirullahaladzim, mudut lagi. Sampai dilakukan ratusan kali, akhirnya tak ada yang mengganggu dia lagi. Dinyalakan bunyi bising, wang, siapa lah tadi itu anak tuh? Anak siapa tuh? Mungkin ada yang terpancing begitu, kita lagi kusuk, amin, bunyi pula dia duluan kan. Ya itu mas, jadi tetap aja kita jangan merusak diri kita gara-gara orang gitu. Masa gara-gara orang, gara-gara anak orang kita pula bertambah dosa gitu kan ya. Yang kita perlu cari solusinya apa buat diri kita nih. Ya sudah lah. Ya berarti kita melatih diri kita, telinga kita tidak mudah terganggu sama orang. Ya baiklah mah. Ya izinkan Nabi pimpin doa dulu. Anda yang masih inginkan buku Abi itu ada di belakang tuh, ya dijual murah oleh panitia untuk support dakwah di Indonesia. Anda mau tanda tangannya bisa sama Abi. Tapi izinkan kita doa lagi nih bareng-bareng dulu ya. Doa yang dimustajab masih ingat kemarin Nabi menyampaikan ada 7 tuh. Sekarang udah lebih dari 7 sekarang. Fadilah di mustajabnya doa. Doa mustajab 1 dilakukan di dalam masjid Allah ya. 2 dipimpin oleh orang yang sedang safar. 3 mulai dengan asmaul husna. 4 mulai dengan taubatan nasuha. 5 yakin setiap doa pasti dikabulkan. 6 doakan orang lain karena salah satu mustajab orang itu tak tahu dia sedang didoakan. 7 ketika Anda berdoa mulailah dengan sedekah. Nah alhamdulillah ya, ini bulan Ramadan nih, sedekah ini salah satu amalan yang paling utama nih dilakukan. 8 doa yang mustajab itu adalah ketika kau berdoa, berdoalah seolah-olah ini adalah yang terakhir. 9 doa yang mustajab itu adalah di bulan Ramadan. Pas 10 lagi. Dan yang ke-10, 10 hari pula terakhir di bulan Ramadan, makin afdol lagi nih ya. Usia kita semakin bertambah, kesempatan hidup di dunia semakin berkurang, kematian pun semakin mendekati kita. Tidak ada jaminan kita pulang hari ini masih bisa berkumpul di rumah. Tidak ada pula jaminan bisa berkumpul di hari kemenangan Idul Fitri nanti. Tapi minimal doa kita ini menghantarkan semua, insya Allah selamat dunia dan akhiratnya. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, jadikanlah ilmu sedekah yang kami lakukan di bulan Ramadan ini sebagai dikabulkannya doa-doa yang kami pinta ya Allah. Berikan kami ya Allah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan sebagai jalan untuk sholat kami lebih khusyuk lagi ya Allah. Ampun jikalau selama ini sholat kami sering mengingat dunia ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Berikan kami keistiqomahan ya Allah untuk bisa menjaga kualitas amal ibadah sholat kami. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini ya Allah sebagai jalan bersatunya kembali keluarga kami, utuhnya kembali keluarga kami, khususnya menyambut hari kemenangan nanti ya Allah. Satukan hati kami,
kuatkan hubungan kami, jauhkan kami dari perpisahan dan perceraian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini sebagai jalan ya Allah, diberikannya kemudahan rezeki untuk suami kami, untuk kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk menyekolahkan, menikahkan putra dan putri kami. Berikan kami kemampuan untuk melunasi hutang piutang kami. Berikan kami kemampuan untuk menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci bersama kedua orang tua kami. Panggil kami ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini ya Allah sebagai ampunan dosa-dosa atas apa yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak saudara dan guru-guru kami ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, lapangkan kubur mereka dan kumpulkan kami kembali di surgamu sekeluarga ya Allah. Jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini sebagai jalan untuk kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami ketika kami sujud padamu, beribadah padamu, taat padamu. Matikan kami di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya Allah. Matikan kami dalam keadaan kami taat beribadah padamu ya Allah. Jangan kau matikan kami ketika kami masih banyak berbuat dosa. Jangan kau matikan kami ketika kami banyak menyakiti perasaan orang-orang yang menyayangi, mencintai kami ya Allah. Tapi matikan kami ketika kami telah menjadi seorang hamba yang selalu mentaati perintah dan menjauh segala laranganmu ya Allah. Dan kuatkan kami ketika kami sakaratul maut nanti, mampukan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanan. Bagi Anda yang mau bersedekah untuk tim Safari Dakwah yang menemani Abi saat ini, silakan bersedekah. Mudah-mudahan sedekah Anda, infak sedekah Anda ataupun rezeki Anda yang digunakan untuk di jalan dakwah ini, Allah berikan kebaikan, Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Sampai bertemu kembali. Terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin mewakili seluruh panitia dan juga Coach Rika Mayasari yang menemani Abi saat ini dalam Safari Dakwah. Terima kasih juga untuk tim Safari Dakwah Indonesia. Abi juga izin pamit hari ini kembali ke kota Bandung. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan keluarga. Tak ada lagi yang marah-marah, tak ada lagi yang mudah sakit hati, sedih dan kecewa, tak ada lagi yang mudah saling berprasangka satu dengan yang lainnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal selesai Ramadan nih, tak ada lagi yang marah-marah. Itulah bagus tuh. Insya Allah orang tak mudah marah, prasangka itu tak muncul. Iya. Ya. Ibu-ibu barangkali pengen buku sholat kusuk, ada di stand di depan.